Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Tentunya sehat kan? Puji Tuhan. Itulah yang senantiasa kita harapkan, ya Bapak Ibu. Ya, sudah lama kita tidak bersama-sama, kita tidak berjumpa. Tetapi kali ini ya, Bu Ambar mau menyampaikan materi, mau merefresh kembali, mau berbagi ilmu pada Bapak Ibu semua, meskipun kita tetap masih lewat online ya Bapak Ibu, supaya apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini bisa menjadi bekal buat Bapak Ibu semua dalam mendidik, membimbing dan mendampingi putra-putri kita. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini saya akan berbagi ilmu ya, bagaimana kita sebagai orang tua dalam menangani dan mencegah perundungan atau bullying apabila itu terjadi pada anak-anak kita. Nah, itu ya Bapak Ibu, selamat mengikuti. Ya baik Bapak Ibu, apa itu bullying? Bullying atau perundungan merupakan perilaku agresif yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Perilaku tersebut bisa diulang-ulang atau memiliki potensi untuk terus diulang sepanjang waktu. Dan bullying ini banyak terjadi di sekolah. Anak yang dibully maupun yang melakukan bully sama-sama memiliki masalah serius yang penting untuk diperhatikan. Bapak Ibu, perlu kita pahami, tidak semua perilaku agresif adalah bullying. Disebut bullying jika perilaku tersebut adanya ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan. Anak yang melakukan bully menggunakan kekuasaan atau kekuatan mereka, seperti kekuatan fisik, kemudian popularitas, kemudian akses untuk mendapatkan informasi memalukan, untuk mengontrol atau menyakiti orang lain. Ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam situasi yang berbeda. Mereka melibatkan orang yang sama. Kemudian pengulangan perilaku bullying terjadi lebih dari sekali atau memiliki kecenderungan untuk diulangi lebih dari sekali. Apa itu bullying? Apa saja perilaku bullying? Bullying yang pertama, bullying verbal, mengatakan atau menuliskan sesuatu yang memalukan atau merendahkan, seperti mengejek, memberikan komentar berbau seksual, mengancam atau memanggil dengan panggilan yang tidak pantas. Selanjutnya ada bullying sosial, terkadang disebut sebagai bullying relasional, seperti merusak reputasi atau hubungan seseorang. Hal ini termasuk mengucilkan seseorang dari sebuah kelompok, menghasut untuk tidak berteman dengan seseorang, menyebarkan rumor tentang seseorang hingga mempermalukan seorang di depan publik. Ada lagi bullying fisik, termasuk menyakiti seseorang secara fisik, seperti memukul, menendang, menjepit, meludahi, menyenggol atau mendorong, hingga membuat gestur yang bermaksud mengejek atau menghina seseorang. Nah, ada lagi yang namanya cyberbullying. Cyberbullying termasuk menggunakan media sosial atau bullying yang menggunakan media sosial, pesan singkat, email atau media digital lainnya untuk mengirim pesan yang mengejek, menyebar rumor, mengunggah gambar atau video untuk mempermalukan seseorang. Pesan cyberbullying dapat terjadi selama 24 jam setiap harinya, diunggah secara anonim dan disebarluaskan cepat ke khalayak luas. Sangat susah dihapus ketika sudah tersebar. Bapak Ibu, perhatikan tanda-tanda yang berikut
itu bisa saja anak kita mengalami bullying. Yang pertama, kecemasan yang meningkat atau kecemasan yang berlebihan apabila kita membicarakan tentang sekolah. Yang kedua, tidak mau atau tidak ingin masuk sekolah. Yang ketiga, tidak ingin bergabung dalam kegiatan tertentu. Yang keempat, memar yang tidak ingin mereka jelaskan. Selanjutnya, kepercayaan diri rendah. Suka mengatakan hal seperti yang tidak ada yang menyukaiku, aku tidak punya teman, atau aku ingin balas dendam pada seseorang. Menggambarkan orang lain secara negatif seperti mereka bodoh atau dia pantas mendapatkan hal buruk dalam hidupnya. Bersikap menantang dan terlibat masalah perkelahian di sekolah. Frustasi ketika dia tidak dapat melakukan sesuatu sesuai dengan caranya. Tidak peduli saat orang lain mengalami hal buruk. Nah, bagaimana penanganan yang tepat ketika anak Anda atau ketika anak kita mengalami bullying? Yang pertama, Bapak Ibu, dengarkan ya. Kita mendengarkan anak kita mungkin saat mau cerita dengan kita ya. Tanggapi secara serius namun tidak mengintimidasi. Kontrol emosi kita, yakinkan bahwa kita ada untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, jika Anda tidak setuju dengan bagaimana anak Anda menangani bullying, jangan kritik anak kita karena setiap anak memiliki pengetahuan dan kemampuan penanganan masalah yang berbeda. Yakinkan bahwa ini bukan salahnya. Gunakan keterampilan komunikasi yang interaktif dan tanpa kekerasan kepada anak kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang kedua, beri dukungan. Dorong anak kita untuk berinteraksi dengan teman-teman yang ramah di kelasnya atau bantu anak kita membangun pertemanan di luar sekolah. Ajari anak untuk membangun strategi perlindungan seperti bagaimana cara mendapatkan pertolongan dari orang dewasa yang ia percaya. Ada 4 bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bapak Ibu harus ingat, Bapak Ibu harus ajarkan pada putra-putri kita. Diskusikan dan buat rencana tindak lanjut dengan anak kita, seperti menjauhi anak yang suka melakukan bully. Jangan dorong anak Anda untuk melakukan balas dendam, terutama secara fisik. Yang ketiga, tangani. Bicaralah kepada pihak sekolah dan cari tahu apa yang sekolah dapat lakukan. Jika Anda atau anak Anda membutuhkan bantuan, datang ke pusat layanan kesehatan, hukum, atau sosial terdekat. Contohnya ada di puskesmas, kantor polisi, kemudian lembaga konseling, pusat layanan terpadu, P2T, P2AA, dan lain sebagainya. Cek kondisi anak kita secara berkala untuk tahu kondisinya. Sebagai pencegahan, bimbing atau awasi anak kita dalam menggunakan media sosial dan menonton tayangan di televisi. Ya, hindari tayangan yang mengandung kekerasan. Jadi kita sebagai orang tua ya perlu mendampingi putra-putri kita saat menonton televisi, kemudian membuka HP-nya ya. Jadi didampingi, diawasi, diberi arahan supaya anak-anak kita terhindar dari bullying. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yuk kita cegah cyberbullying dengan mengingatkan anak kita secara berkala untuk yang pertama, jangan pernah memberikan nomor handphone kepada orang yang tidak dikenal. Kita ingatkan ya anak-anak kita, Bapak Ibu, hanya terima permintaan teman di media sosial dengan orang yang dia kenal dan percaya. Jangan mudah percaya terhadap apa yang orang lain pikirkan tentangmu di media sosial. Mungkin saja hal itu sengaja dilakukan untuk membuatmu sedih.
Abaikan pesan dari orang atau nomor yang tidak dikenal. Abaikan pesan yang membuat mereka tidak nyaman. Seringkali mereka yang melakukan bully hanya ingin melihat reaksi kita saja. Nah, selanjutnya gunakan setelan privasi pada aplikasi untuk memblok atau mencegah penerimaan pesan yang tidak baik. Selanjutnya, bagaimana ya Bapak Ibu, bagaimana jika anak saya atau anak kita melakukan bullying kepada anak lain? Nah, ada caranya ya. Kita mau mengetahui, cari tahu apa yang terjadi di antara mereka. Selanjutnya, jelaskan mengenai perilaku apa yang bisa diterima dan tidak. Beri dukungan kepadanya untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan pada orang yang disakiti. Jelaskan padanya tentang indahnya persahabatan tanpa bullying, bahwa ia dapat berteman tanpa berlaku kasar kepada orang lain. Beri pujian ketika dia berbuat tindakan positif, seperti menolong temannya yang kesusahan atau bersikap santun. Bicaralah dengan pihak sekolah dan cari tahu apa yang sekolah lakukan untuk mengatasi anak yang melakukan bully kepada anak yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan diamkan tindakan kekerasan seperti penganiayaan, pelecehan, perpeloncoan, perundungan, pemerasan, dan tindak kekerasan lainnya terjadi pada anak kita. Mari kita bersama-sama menjaga anak kita, mendampingi anak kita, membimbing anak kita semakin tumbuh dewasa, supaya anak-anak kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Karena salah satu faktor terbesar yang bisa memicu kekerasan, baik itu secara fisik maupun psikologis, itu adalah ada bersumber di gadget. Jadi Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan mengenai gadget. Nah, sekarang saya sampaikan masalah perundungan. Tips orang tua dalam mencegah dan menangani kalau anak-anak kita dibully. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila apa yang sudah saya sampaikan ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara semua. Ini keterbatasan dari saya, mungkin kurangnya pengetahuan, tetapi saya percaya saya mau berbagi pada Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan bisa memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.